Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar. Di pertemuan kali ini saya ingin mengerjakan UAS mata kuliah Ilmu Tauhid dan Pemikiran Kalam. Yang di sini tugas UASnya tuh disuruh membuat video tentang mengulas materi yang dipelajari sebelum-sebelumnya kepada orang tua. Dikarenakan orang tua saya di Sumedang, rumah saya di Sumedang, dan saya sedang tinggal di Bandung, saya tidak bisa menginikan secara langsung, dikarenakan di sini juga saya di Bandung tuh sambil kerja gitu, sibuk karena membagi waktunya, apalagi belum dikasih libur gitu. Nah, di sini perkenalkan, di sini ada saudara saya, namanya boleh di Saudara Nasrul. Ini saudara saya dari Garut. Di sini saya akan mengulas materi tentang ilmu tauhid dan pemikiran kalam, yang di sininya ada Jabariyah dan Qadariyah. Ya, langsung saja kita mulai ya, biar tidak terlalu lama. Di sini pertama ada paham Jabariyah, baik dari sisi bahasa maupun istilah. Menurut bahasa, kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa dan mengharuskannya melaksanakan sesuatu, atau secara harfiah dari lafaz al-jarb yang berarti paksaan. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat al-jabar dalam bentuk mubalaghah, itu artinya Allah Maha memaksa. Selanjutnya, kata Jabaro setelah ditarik menjadi Jabariyah memiliki arti suatu aliran lebih lanjut asyahratsan, menegaskan bahwa paham al-jarb berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyadarkannya kepada Allah. Dengan kata lain, manusia mengajarkan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Nah, secara istilah, maaf ini rada ngelag. Oke, mantap. Secara istilah Jabariyah berarti menyadarkan perbuatan manusia kepada Allah. Langsung berikutnya, asal usul aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah muncul di masa pemerintahan dinasti Umayyah. Berkuasa, kondisi sosiologis masyarakat sangat mendukung sehingga kelompok ini memunculkan paham ini dikenal dengan sebutan fatalisme atau predestination. Manusia tidak memiliki kuadrat dan iradat. Manusia hanya merupakan wadah bagi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak mampu melakukan sesuatu dan memang tidak bisa disebut mampu di dalam aktivitas manusia. Terpaksa karena tidak memiliki kemampuan. Kehendak dan kebebasan, pahala dan siksa, serta kewajiban merupakan keterpaksaan seperti semua perbuatan. Tokoh utama Jabariyah adalah Jaham ibnu Safwan. Dilihat dari namanya, golongan ini sering juga disebut Jahmiyah atau Jaham. Mendirikan paham Jabariyah pada abad kedua Hijriah. Harun Nasution menyatakan bahwa paham Jabariyah memiliki kali diungkapkan dalam sejarah teologi Islam oleh Al-Jaz. Langsung saja, benih-benih dari paham Jabariyah. Ada pendapat bahwa paham Jabariyah yang muncul pada generasi sahabat karena ada benih-benih itu terlihat dalam dua peristiwa sejarah berikut ini. Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seorang yang ketahuan mencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, "Tuhan telah menentukan aku mencuri." Kalimat inilah yang menjadi persoalan. Kenapa? Seolah-olah dia tuh mencuri tapi menyalahkan Tuhan. Karena apa? Kan Tuhan telah menentukan saya mencuri. Padahal Tuhan tidak
tidak menentukan dia, padahal yang dia mencuri itu perbuatan dia gitu. Terus kedua, pada pemerintahan Bani Umayyah, pandangan tentang Jabariyah semakin mencuat ketika permukaan Abdullah bin Abbas melalui suratnya memberikan reaksi kertas kepada penduduk Syria yang diduga berpaham Jabariyah. Berkaitan dengan kemunculan paham Jabariyah, ada yang mengatakan bahwa kemunculan oleh pengaruh pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi, bermazhab Qur'an, dan agama Narasni bernazab Yakobit. Jadi intinya masih ada perbedaan pendapat dari beberapa tokoh sejarah. Kita lanjut ke uh, oh iya ini. Jabariyah terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan ekstrim dan golongan moderat. Jabariyah golongan ekstrim, di sini pertama, Al-Quran itu adalah makhluk dari karenanya Al-Quran itu baru hadis, sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Terus kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Allah juga tidak berbicara kepada Nabi Musa dan tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil atau kekasih. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segalanya. Aliran ini kemudian disebarkan oleh Jaham ibnu Safwan dari Kurusan Persia. Terus di sini ada golongan moderat. Golongan moderat pertama, Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bagian dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi apa yang tadi dikisahkan oleh sahabat Nabi, yang apa yang jadi peristiwa sahabat Nabi itu moderat, Jabariyah moderat. Ya karena manusia juga mempunyai kehendak atas perbuatannya gitu. Nah, tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, akan tetapi An-Najjar mengatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati makhluk pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Oke, lanjut saja ke paham Qadariyah ya. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang Qadariyah karena saya juga dapat materinya sedikit gitu. Mohon maaf. Qadariyah berasal dari kata qadara yang artinya memutuskan dan kemampuan memiliki kekuatan. Sedangkan sebagai aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Dalam istilah Inggrisnya, faham ini dikenal dengan nama free will dan free arts. Mereka kaum Qadariyah menemukan dalil-dalil akan dan dalil-dalil nagal, Al-Quran dan hadis. Untuk memperkuat pendirian mereka memajukan dalil kalau perbuatan manusia sekarang dijadikan oleh Tuhan. Kenapa mereka diberi pahala kalau berbuat baik dan disiksa kalau berbuat maksiat? Padahal yang membuat menciptakan itu, hal itu adalah manusia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah Qadariyah dinisbatkan pada faham ini bukan berarti faham ini mengajarkan percaya pada takdir. Justru sebaiknya faham Qadariyah adalah faham mengingatkan takdir. Penyebab lebih dikenalnya penisbatan dan sebutan Qadariyah para pengingkar takdir. Asal usul aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani dan Gailan al-Dimashqi sekitar tahun 689 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Ma'bad al-Juhani adalah seorang tabai yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Basri. Persoalan mengenai kapan Qadariyah lahir dan siapa tokoh-tokoh merupakan hal diperdebatkan, namun
Salihun An-Nasir memberi penjelasan mengenai kemunculan Qadariyah. Menurut Qadariyah, mula-mula ditimbul sekitar tahun 689 Masehi dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani al-Bisri dan Jahad bin Durhan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Anwar. Namun dalam bukunya yang lain, Salihun menyatakan bahwa ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sebenarnya yang mengembangkan ajaran Qadariyah itu bukan Ma'bad al-Juhani. Ada seseorang penduduk di negeri Irak yang mula beragama Kristen kemudian masuk Islam, namun akhirnya kembali lagi ke Kristen lagi. Dari orang inilah Ma'bad al-Juhani mengambil pemikirannya. Orang Irak yang dimaksud menurut al-Bakhani dalam al-Rozak dan Rosidon sebagai dikatakan Muhammad bin Syu'ib yang memperoleh informasi dari al-Juhad al-Hushan. Paling sekian dari saya mengenai paham Qadariyah dan Jabariyah. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kata-kata yang tidak pas atau tidak enak, karena sebesar-besarnya itu salah dari saya sendiri karena kurang menyiapkan. Dan mohon maaf bila video ini segini apa adanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Cukup. Oke. Berarti paham ya. Oke. Udah, izin pamit. Assalamualaikum.